Kalau kemarin kita belajar tentang volume bangun ruang sisi yang lurus, sekarang sisi yang melengkung ya. Ada tabung, ada kerucut, dan bola. Nah, pertama yang kita pelajari adalah tabung. Tentunya sama nggak asing ya dengan benda ini. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang bentuknya tabung. Ada drum minyak, itu juga bentuknya tabung. Kemudian gelas juga bentuknya tabung ya. Kemudian kaleng susu juga bentuknya tabung. Nah, volume kemarin sudah dikasih tahu Bu Ayu bahwa intinya rumus dasarnya dari volume itu adalah luas alas bangun tersebut, alasnya ini ya, luas alas dikali tingginya. Diingatkan lagi sama Bu Ayu bahwa volume itu isi ya nak ya. Berarti kalau kita menghitung volume itu berarti kita menghitung isi dari benda tersebut. Kalau misalnya tabung kita menghitung volumenya, berarti tabung ini kira-kira bisa diisi, misalnya diisi air ya. Berapa air sih yang bisa ditampung oleh tabung ini? Itu berarti kalian menghitung volume ya, menghitung isinya. Volume tabung luas alas dikali tinggi, karena alasnya tabung ini bentuknya lingkaran, nak. Jadi kita menggunakan rumus lingkaran, yaitu luas lingkaran Pi dikali R dikali R ya. Ini semester 1 kemarin sudah kita pelajari. Rumus luasnya lingkaran adalah Pi dikali R dikali R. Nah, kemudian dikali tingginya tabung. Jadi volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R dikali R dikali dengan tinggi. Nah, untuk menentukan Pi-nya, kemarin di semester 1 kita belajar ya, sudah belajar bahwa Pi itu bisa jadi 22/7 atau bisa jadi 3,14. Kita memakai Pi 22/7 jika jari-jarinya itu kelipatan dari 7. Kelipatan 7 itu berapa saja? Yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya ya, kelipatan dari 7. Atau bilangan yang bisa dibagi 7. Berarti nanti Pi-nya kita menggunakan 22/7. Kalau jari-jarinya itu tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan Pi-nya yang 3,14 seperti itu ya. Sebentar. Nah, contoh soal dari volume tabung ini, misalnya diketahui jari-jari sebuah tabung itu adalah 7 cm ya, dan tingginya 15. Jangan lupa kalau sampai mengerjakan soal, selalu ditulis apa saja yang diketahui, jari-jarinya 7 ditulis. Karena jari-jarinya 7, maka Pi-nya kita memakai 22/7. Kemudian tinggi tabungnya adalah 15 ya. Nah, yang ditanya volume, berarti kita masukkan rumus volumenya Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi, tinggal kita masukkan saja. Kemarin alhamdulillah matematikanya sudah banyak yang bisa. Ayo lihat sudah bisa memasukkan ke rumus. Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7, 7 dikali 15. Sehingga didapatkan hasil 2310 volumenya. Ingat 22/7 ini bisa kita sederhanakan. Nah, 7 ya per 7 ini bisa dicoret. Ya, sehingga habis ya. Habis 7 dibagi dengan 7 sama dengan 1. Jadi sudah nggak usah dihitung. Tinggal 22 dikali 7 dikali 15. Seperti itu. Ya. Per itu artinya dibagi. Ya, berarti sampean tinggal dihitung saja 7 dibagi 7 ini biar nggak terlalu besar menghitungnya sampean. Oke, kemudian jangan lupa disimpulkan. Jadi volume tabung tersebut adalah 2310 cm3. Kalau volume itu satuannya kubik, kalau luas nanti adalah pangkatnya pangkat 2 atau disebutnya persegi, centimeter persegi. Kalau volume centimeter kubik ya, pangkat 3. Oke, dari sini tabung apakah ada yang ditanyakan, Nak?
Sudah jelas? Jelas ya? Bu Ayu lanjut. Bangun ruang kerucut. Nah, kerucut. Kerucut. 2, 3, 10. Nah, kerucut ini sama volumenya luas alas dikali tinggi. Tapi karena ini bentuknya itu kerucut ya, maksudnya atasnya ini meruncing sama seperti limas kemarin, berarti jangan lupa dikasih 1/3. 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tingginya. Maka rumusnya menjadi 1/3 dikali, karena alasnya ini bentuknya lingkaran, maka kita menggunakan rumus lingkaran tadi. 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali dengan tingginya kerucut. Oke, seperti itu. Nah, masuk ke contohnya. Contoh, nah ini, misalnya diketahui sebuah kerucut itu jari-jarinya 7, nak, kemudian tingginya 24. Tinggal sampean masukkan ke rumusnya. Rumusnya, karena ini diketahui jari-jarinya itu 7, maka seperti tadi ya, kita Pi-nya menggunakan 22/7. Kemudian tingginya sama dengan 24. Kita masukkan ke rumusnya. 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali dengan tingginya. Ya, sehingga didapatkan 1/3 dikali Pi-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya adalah 7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Sehingga didapatkan hasilnya 1232. Sama seperti tadi, kalau 7 ya, 7 bisa dicoret dengan 7. Nah, bisa disederhanakan. 7 dibagi 7 habis. Kemudian ini ada 3. 24 kan bisa dibagi 3 ya. Berarti 24 kita coret dengan 3 sama dengan 8 ya. Nah, maka menghitungnya nanti tinggal 22 dikali 7 dikali 8 ya. Ini jadinya 22 dikali dengan 7 dikali dengan 8. Seperti itu. Ya, nanti sehingga didapat hasilnya adalah 1232. Masih gampang kalau seperti ini. Oke. Bu Ayu lanjut ke bangun ruang terakhir, yaitu bangun ruang bola. Nah, ya, rumusnya bola itu sama dengan 4/3 dikali Pi, R-nya 3 kali. Pi dikali R dikali R dikali M. Ya, 4/3 dikali R dikali R dikali M. Itu rumus volumenya. Yes. Cara menghitungnya, ini Bu Ayu punya contoh, misalnya jari-jarinya itu 14. Bu Ayu tanya 14 itu kelipatan 7 apa tidak? 7. Iya, betul. 14 itu kelipatan dari 7. Jadi 7. kalau 14 itu kelipatan dari 7, maka Pi-nya kita memakai 22/7 apa 3,14? 14. Kalau jari-jarinya 14, kita pakai Pi-nya 22/7 apa 3,14? Ya, ada yang tahu? 3, yang lain?
Ini Mbak Ais pintar lagi berpikir, yang lain boleh nggak kelihatan. Yuk, kira-kira kalau R-nya ini 14, berarti Pi-nya kita pakai Pi berapa ya? Nah, ini sudah kelihatan. Pi-nya berarti 22 per 13. 7. Nah, kan tadi pas 22 per 7. 14 kan kelipatan dari 7. Kelipatan dari 7 tadi 7. Terus 14. Terus berapa lagi? 21. Terus 28. Terus 35. Nah, pinter. Itu merupakan kelipatan 35. Pinter. Jadi kalau jari-jarinya angka-angka ini, otomatis Pi-nya kita pakai yang mudah saja, yaitu pakai 22 per 7. Kenapa kok gitu? Biar nanti jari-jarinya itu bisa disederhanakan atau dicoret dengan Pi-nya, dengan 7-nya ini. 7 dicoret dengan jari-jarinya. Oke, Bu Ayu lanjut ya. R-nya 14 berarti Pi-nya otomatis kita pakai yang 22 per 7. Jadi kita masukkan ke rumus volumenya. Volume bola 4 per 3 dikali Pi dikali R dikali R dikali L. Jadi 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 14 kali 14 kali 14. Sama seperti tadi 7-nya sama 14 kita sederhanakan. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi nanti hitung perkaliannya 4 per 3 dikali dengan 22 dikali dengan, ini ya sudah disederhanakan menjadi 2 dikali 14 dikali 14. Oke, seperti itu. Ingat per 3 itu berarti dibagi 3 ya nak ya. Berarti 4 kali 22 dikali 2 dikali 14 kali 14. Kemudian nanti dibagi 3. Sehingga hasilnya 11.498,67. Ya, seperti itu. Jadi volume bola tersebut adalah 11.498,67. Dari sini apa ada yang ditanyakan sebelum Bu Ayu lanjut ke materi berikutnya? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Belum ada? Nggak apa-apa bersuara ya, jangan hening malah takut Bu Ayu kalau semuanya seperti ini. Bu Ayu takutnya Bu Ayu ditinggal tidur sama yang lain. Oke, bisa dilanjut? Saya? Oke. Bu Ayu lanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Ais. Bentar Bu Ayu hapus dulu. Oke, Bu Ayu. Nah, di volume ini, Nak, kalau kemarin kan kita masih menghitung volume ya, masih menghitung volume. Kalau menghitung volume masih gampang ya, rumusnya kemarin kalau kubus, kita mulai dari bangun kubus, kalau kubus rumusnya jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal diketahui volumenya, yang ditanya itu jari-jarinya. Jadi dibalik, volumenya sudah diketahui, jari-jari yang ditanyakan. Nah, berarti sampean harus bisa mengkotak-atik rumusnya ini. Jadi rumus ini nggak paten, nah bisa jadi kalau ini kan yang ditanya volumenya, bisa jadi pada suatu soal itu ditanyakan malah jari-jarinya.
Nah, kalau yang ditanyakan itu jari-jarinya, sampai nanti rumusnya berubah jadi seperti ini. Oke. Rumusnya berubah jadi jari-jari sama dengan volumenya di akar pangkat 3. Yo, ini sudah pernah mendapat materi ini enggak, mengakar pangkat 3 kan suatu bilangan. Sepertinya di kelas 5 sudah pernah ini. Jadi volume kubusnya nanti di akar pangkat 3 kan. Maksudnya akar pangkat 3 itu berarti bilangannya kembar ada 3. Jika dikalikan misalnya 3 dikali 3 dikali 3 itu sama dengan berapa? Nah, itu adalah maksudnya kebalikannya dari akar pangkat 3. Ya. Jadi akar pangkat 3 itu sama mencari 3 bilangan kembar. Nah, 3 bilangan kembar ini kalau dikali sama dengan volumenya, maka itu adalah hasilnya. Supaya lebih jelas, Ayu kasih contoh. Oke, contohnya sebuah kubus memiliki volume 1728 cm3. Nah, yang ditanya berapa rusuknya kubus tersebut kalau sudah diketahui volumenya itu 1728. Maka sampean mencari angka kembar ya, angka yang sama, angka berapa kalau dikalikan angka berapa dikali berapa dikali berapa angka kembar bisa menghasilkan 1728. Atau cara cepatnya, kalau akar pangkat 3 ya, nah ini Bu Ayu mengulang sedikit yang kelas 5. Kalau mencari akar pangkat 3, sampean bisa pakai seperti ini. Ini kan 1000, coba diperhatikan ya, kalau yang kelas 5 kemarin sudah lupa. Nah, kalau akar pangkat 3, sampean bisa menyisakan 3 angka di belakang. Seperti ini. Nah, angka depannya kan angka 1. Sampai nanti tinggal lihat angka depan sama angka belakang. Angka depan sama angka belakang ya. Angka depannya 1. Kalau 1 gampang. Angka 1, coba semuanya nanti. Kalau yang bisa jawab ya, jangan diam aja ya. Berapa pangkat 3 yang sama dengan 1? Angka berapa yang dipangkat 3 kan itu sama dengan 1. Berapa, Fiza? Berapa pangkat 3 yang sama dengan 1? Fiza? Fiza? Tidak ada suaranya. Nah, yang lain ada yang tahu berapa pangkat 3 yang sama dengan 1? Angka berapa pangkat 3 yang sama dengan 1? Atau kita tulis dulu tapi kita jawab semuanya ya, jangan Bu Ayu aja yang itu. 1 pangkat 3 sama dengan berapa, Nak? 1, pinter. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. 8, pinter. Nah. Sama dengan 8. Sama dengan 8. Kalau 3 pangkat 3, ada yang tahu? 27. Pinter. Yang lain boleh jawab kok, bukan hanya Dini yang boleh jawab. Kira-kira kalau 4 pangkat 3 ada yang tahu? 64. Pinter. Nah, pangkat 3 ini kok susah ya, benar ya, Nak ya.
nggak seperti nulis biasa ini. 64. Kalau 5 pangkat 3 125. ya, 125. Pintar Mas Afda, terima kasih. Nah, dari sini sampai lihat 1, ini kan angka 1 ya, sampai cari berangka berapa kalau dipangkat 3 kan sama dengan 1, ya otomatis angka 1 kan. Angka berapa dipangkatkan 3 sama dengan 1, ya angka 1. Nah, untuk angka belakang sampai ingat-ingat, kalau 1 ya sama dengan 1. Kalau 4 ya sama dengan 4. Angka belakang ya. Kalau 5 angka belakangnya, ya hasilnya ya sama dengan 5. Ya sama dengan 5. Kalau 6 ya sama dengan 6. Kecuali 2 angka. Ya, ini pengecualian, yaitu angka 2 dan angka 3. Kalau 2 itu nanti hasilnya adalah 8. Kalau 8 hasilnya sama dengan 2. Kalau 3 sama dengan 7. Sedangkan kalau 7 nanti hasilnya adalah 3. Jadi kalau ini 8 berarti angka belakangnya sama dengan berapa? Nah, 8 berarti sama dengan 2. Pintar. Berarti akar pangkat 3 dari 1728 itu adalah 12. Ya, jadi rusuknya kubus tersebut adalah 12. Nah, seperti ini. Nah, ya, jari-jari sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Volumenya kan 1728. Di akar pangkat 3 kan caranya seperti ini tadi. Hasilnya sama dengan 12. Seperti itu. Itu kalau sampean menemui soal sudah diketahui volumenya, yang ditanya jari-jarinya. Ya. Jangan lupa rumusnya yang ini tadi ditulis, nah. Rumus yang baru ini ditambahi di buku paketnya karena di buku paket nggak ada. Ya. Yang R sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Ini nggak ada di buku, jadi boleh kalian tambahin di buku paketnya. Oke. Ini ya, jangan lupa ditulis rumus yang baru biar sampai nanti nggak bingung. Oke, boleh di screenshot dulu nggak apa-apa. Nanti nulisnya setelah pembelajaran ini. Oke, kalau sudah Bu Ayu lanjut ke balok sekarang. Nah, kalau balok agak lebih gampang. Nah, kalau balok rumus asalnya kan ini ya nak ya, luas alas dikali tinggi ya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi kan kemarin yang kita pelajari. Nah misalnya sampai menemui soal yang diketahui itu volumenya, yang ditanya itu panjangnya misalnya. Yang ditanyakan malah panjangnya bukan volumenya. Nah bagaimana cara mencarinya? Begini, sampean harus bisa mengotak-atik rumusnya. Ini kan volume. Volume di sebelah sini, ini lebar dan tingginya kan dikali. Ya. Kalau yang ditanya P ini kan temannya L juga temannya T. Kalau P yang ditanya, maka rumusnya berubah jadi seperti ini. Volume nanti dibagi dengan temannya panjangnya tadi. Temannya panjang kan L sama T ya. Berarti P itu sama dengan volume ini dibagi dengan temannya P, yaitu L dikali T. Oke. Itu cara
buat rumus baru dari rumus yang sudah ada. Sebenarnya ini nanti sampai bisa mempelajarinya di SMP materi aljabar. Bagaimana cara mencari atau merubah rumus-rumus. Kalau misalnya diketahui volumenya, berapa panjangnya, itu nanti ada di SMP cara mencarinya. Itu pelajaran aljabar. Tapi karena sampean masih belum diajari aljabar, jadi Bu Ayu terangkan dengan bahasa yang sesimpel mungkin ya. Kalau dicari P kan di sini. Temannya P itu L dan T. Maka nanti di seberangnya ini volumenya nanti akan dibagi dengan temannya T. Temannya P yaitu L dan T. Nah, kalau kira-kira Bu Ayu tanya, kalau misalnya yang ditanya itu L, ada yang bisa memprediksi rumusnya nanti berubah seperti apa? Hampir sama seperti ini, hanya dirubah saja. Kalau yang ditanya L, kira-kira Mas Aska tahu nggak rumusnya jadi apa? Malah dimatikan kameranya. Nggak apa-apa. Kalau yang ditanya L, ya gampang sama seperti ini. Volumenya dibagi dengan temannya L. Temannya L yaitu P dan T, ya kan? Jadi rumusnya jadi seperti ini. Lebarnya, kalau yang ditanya lebar ya, berarti volume sama dengan lebar sama dengan volumenya dibagi panjangnya dikali tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu tingginya, dari dua contoh ini sudah bisa membayangkan kan? Sudah terbayang. Kalau yang ditanya T, berarti kan tinggal merubah sedikit saja. Kalau yang ditanya T, kira-kira rumusnya seperti apa? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, ayo. Gimana ya nanti rumusnya jadinya? Berarti yang berarti 16 ya. Jadi hari ini tugas saya hanya mengerjakan halaman. Jadi seperti apa, Nak? Sama tinggal merubah ini saja. Kalau ini tadi L berarti P T. Kalau P berarti L dan T. Berarti kalau yang ditanya T, ya tinggal sisanya saja. Volume dibagi panjang dikali lebar. Ya. Bentar, ini jangan lupa nanti ditulis ya. Karena ini di buku nggak ada. Nanti kalau ada soal seperti ini, biar kalian bisa. Contoh soal yang diketahui volumenya itu nanti ada di halaman 97. Contoh soalnya. Diketahui volumenya sampai disuruh mencari lebarnya. Ya, dari 97. Oke. Ayo lanjut ke contoh soal. Sebuah balok volumenya 400 cm kubik. Lebar dan tingginya itu 5 dan 8. Berarti lebarnya 5, tingginya 8. Yang ditanya adalah panjang. Panjangnya balok. Ya, maka penyelesaiannya sampai tulis volumenya kan 400. Lebarnya 5, tingginya 8. Yang ditanya panjang. Sama seperti tadi, maka panjang rumusnya volume dibagi lebar dikali tinggi. Tinggal sampai masukkan semuanya. Volumenya 400, lebarnya 5, tingginya 8. Ya, berarti sama dengan 400 dibagi dengan 5 kali 8, 40. Maka panjangnya adalah 10 cm. Seperti itu. Ya. Jadi panjangnya balok ya ini panjangnya balok tersebut adalah 10 cm persegi. Ya. Sampean harus sudah bisa mengotak-atik supaya nanti sampean hanya menghafalkan satu rumus saja, satu rumus pokok, tapi sampean bisa menguasai rumus-rumus yang lain. Ya, Nak ya. Diingat-ingat